Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam menjalani pembelajaran daring, ya. Di masa pandemi ini, Ibu harap kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan atau yang biasa kita kenal dengan 3M. Ya, yang pertama selalu mencuci tangan, ya. Mencuci tangan bisa pakai sabun atau hand sanitizer. Menjaga social distancing, jaga jarak dengan orang-orang sekitar, dan yang ketiga tetap memakai masker kemanapun kita akan pergi. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasanya, setiap kita akan mengawali kegiatan, kita akan awali semuanya itu dengan berdoa, ya. Karena gini kita akan belajar, kita akan baca doa belajar. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, kita sudah berdoa semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah segala urusannya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi fikih, ya. Materi fikih untuk di kelas 1, ya, dengan materi pada bab 3. Materinya yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suci, ya, yang khususnya tentang tata cara dan pengertian najis dan tata cara mensucikan najis. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini kita punya tujuan yang setelah kita pelajari materi ini, maka semua siswa diharapkan, ya, yang pertama itu bisa menjelaskan apa itu najis, ya. Yang pertama bisa menjelaskan apa itu najis, dan yang kedua, ya, siswa itu diharapkan supaya bisa menjelaskan macam-macam najis. Nah, anak-anak, ibu mau tanyakan, apakah itu najis? Apakah kalian tahu apa pengertian najis itu? Ada yang tahu? Nah, najis adalah kotoran yang harus segera disucikan, ya, karena ketika kita terkena atau tersentuh dengan kotoran, ya, badan kita, maka itu harus segera disucikan dengan cara dibasuh air atau disabun, ya. Contohnya, kotoran apa saja itu? Yang pertama, air kencing, ya. Yang kedua, ada kotoran manusia. Ketiga, kotoran hewan, yaitu kotoran ayam, kotoran burung, kotoran kambing, kotoran sapi, muntah, darah, dan lain sebagainya, itu ya. Jadi ketika kita terkena kotoran tadi itu, air kencing, kotoran, muntah, darah, dan sebagainya, itu kita harus segera disucikan dengan dibasuh air, ya, atau disabun supaya hilang bau dan warnanya. Nah, kita akan masuk ke jenis-jenis najis. Najis itu ada 3 jenis, ya. Yang pertama di sini ada najis ringan. Ya, apa itu najis ringan? Ada yang tahu? Najis ringan itu adalah najis yang cara mensucikannya dengan memercikan air pada benda yang terkena najis, ya. Cara mensucikannya najis ringan itu hanya dengan memercikan air saja pada benda yang terkena najis. Setelah najis itu dihilangkan terlebih dahulu. Contoh najis ringan itu adalah air kencing bayi laki-laki, ya. Ingat ya, hanya air kencing bayi yang laki-laki yang di bawah umur 2 tahun, terus dia hanya mengkonsumsi ASI ibunya, ya. Ingat ya, najis ringan hanya air kencing bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun, terus makanannya itu hanya ASI seorang ibu, ya. Selain itu dia bukan najis ringan. Ingat ya. Terus cara mensucikannya tadi itu diingat, dia hanya memercikan air ke tempat yang terkena najis.
ya, tapi sebelumnya najisnya itu dihilangkan terlebih dahulu. Terus najis yang kedua itu ada najis sedang. Kalian tahu apa itu najis sedang dan apa contohnya? Ada yang tahu? Ya, najis sedang itu adalah najis yang cara mensucikannya dengan membasuhkan air pada benda atau pada tubuh kita yang terkena najis sampai warna dan baunya hilang. Ya, najis sedang itu adalah najis yang cara mensucikannya itu dengan cara dibasuh air pada benda atau badan kita sampai warna dan baunya hilang. Kalian tahu apa jenis-jenis najis sedang? Ya, najis sedang itu jenisnya adalah air kencing, selain bayi tadi ya, selain bayi laki-laki yang di bawah umur 2 tahun ya. Terus ada muntah, ada juga darah, ada nanah, kotoran hewan. Kotoran hewan ini selain kotoran hewan dari babi dan anjing. Kalau babi dan anjing itu kotoran hewannya bukan masuk di najis sedang. Ya, terus ketika kita terkena kencing, muntah, darah dan kotoran hewan tadi itu caranya tadi seperti Ibu bilang di depan, kita basuh dengan air sampai warna dan baunya hilang. Kalau baunya itu tetap ada, kita sabun berarti ya, supaya baunya itu hilang. Terus lanjut ke najis yang ketiga. Najis yang ketiga ada najis berat. Najis yang ketiga itu najis berat. Najis berat apa itu najis berat? Ada yang tahu? Ya, najis berat adalah najis yang cara mensucikannya dengan membasuhkan air sebanyak 7 kali basuhan. Tapi salah satunya harus dicampur dengan tanah. Ya, ingat, najis berat itu najis yang cara mensucikannya dengan 7 kali basuhan air. Dan salah satunya itu harus dicampur dengan tanah. Ya, contohnya apa? Contohnya hanya 2 jenis ya di sini. Ketika itu adalah air liur anjing dan babi. Itu 2 itu yang masuk dalam najis berat. Air liur anjing dan babi serta kotorannya itu masuk ke najis berat. Jadi ketika kita walaupun ketika kita bersentuhan dengan anjing atau babi ya, terus kena air liurnya walaupun cuma sedikit, itu kita harus membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dicampur dengan tanah ya. Sudah itu dinamakan najis berat, sehingga cara mensucikannya juga banyak sekali. Caranya apa? Caranya ada 7 kali basuhan ya, dan dicampur dengan tanah. Beda dengan najis ringan dan sedang tadi. Ya, itu ya. Tadi yang kita pelajari yaitu pengertian najis, ya, pengertian najis dan macam-macam najis. Najis itu kotoran yang harus segera dibersihkan, dan macam-macam najis tadi ada berapa? Ya, benar, ada 3. Macam-macam najis itu ada 3. Yang pertama najis ringan. Contohnya itu hanya air kencing bayi laki-laki yang umur di bawah 2 tahun. Yang makanannya hanya air susu ibu. Najis yang kedua itu najis sedang. Contohnya ada darah, nanah, muntah, dan kotoran hewan selain anjing dan babi. Cara mensucikannya itu dibasuh dengan air, ya, sampai warna dan baunya hilang. Najis yang ketiga itu air liur dan kotoran anjing dan babi. Cara mensucikannya itu dengan 7 kali dibasuh dengan air dan dicampur dengan tanah pada salah satunya. Ya, jadi itu tadi pelajaran materi kita tentang najis. Jadi sekarang ibu akan memberikan tugas. Ya, kita lihat ada penugasan. Ada 3 penugasan di situ ya. Yang pertama kalian tulis di buku ya apa pengertian dari najis. Yang kedua kalian tulis di buku 3 jenis najis. Tadi sudah ada ibu jelaskan. Kalian tuliskan 3 jenis najis. Yang ketiga tuliskan contoh ya, 1 saja contoh najis berat ya. Kalian tulis terus nanti jawabannya dikirimkan ke WA pribadi ibu. Terima kasih banyak. Nah, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ibu cukupkan sampai sekian. Terima kasih. Ibu ingatkan kembali pada pandemi ini tetap utamakan 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan
memakai masker. Ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Aman.